Mari kita sama-sama mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom, keluarga Kristus, GPI House of Prayer. Semua dalam keadaan baik, amin. Sebab kita punya Tuhan yang baik. Berkat Tuhan, kasih Tuhan dicurahkan bagi kita semua, pribadi dan keluarga kita, semua yang ada di rumah. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Haleluya. Sungguh kita bersyukur, kasih Tuhan tercurah bagi setiap kita. Di tahun yang baru, kiranya ada semangat baru untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita tepuk tangan bagi Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya.
Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Mari panggil Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Kau layak ditinggikan ya Tuhan. Kau layak dibesarkan, diagungkan dan dimuliakan. Kau Allah yang berkuasa atas langit dan bumi. Oh, mari sama-sama katakan, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh, selamanya. Mari sama-sama katakan, selamanya. Selamanya. Berikan tepuk tangan panjang bagi Allah kita, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Oh, Engkau dahsyat, Engkau perkasa, Engkau luar biasa ya Tuhan. Haleluya. Sungguh ya Tuhan, kami hidup diberkati Tuhan. Kami hidup dalam tuntunan-Mu, dalam penyertaan-Mu ya Tuhan yang sempurna. Terima kasih ya Tuhan untuk keberadaan kami. Terima kasih telah menjadi Tuhan dalam kehidupan kami. Amin Tuhan Yesus. Kami boleh melalui setiap musim dalam kehidupan kami karena kami tahu kami punya Allah yang baik. Haleluya. Engkaulah Allah ya Tuhan yang telah memulai segala sesuatu yang adalah kebaikan dalam kehidupan kami. Amin. Mari saudara siapkan hatimu. Kita mau panggil nama Yesus. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Oh, kami bersyukur ya Tuhan.
Yesus, Yesus. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Mari sama-sama dengan lebih sungguh katakan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Mari sama-sama angkat suaramu lebih lagi, katakan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Mari sama-sama masuk dalam penyembahan kepada Tuhan. Oh, haleluya, 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 haleluya. Jadikan kami indah ya Tuhan, jadikan kami mulia. Oh, kami mau bawa setiap puji-pujian kami hanya bagi nama-Mu. Setiap penyembahan ya Tuhan yang keluar dari hati, oh kami pandang wajah-Mu. Engkau Allah yang sangat baik, Engkau Allah yang perhatikan kami. Mari semua bawa setiap hatimu kepada Tuhan. Mari sembah, mari sembah, mari sembah, mari sembah, mari sembah. Oh, Engkau Allah yang hadir ya Tuhan, melawat setiap pribadi demi pribadi. Engkau Allah ya Tuhan yang hadir di rumah-rumah ya Tuhan, di seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Oh, haleluya, 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 haleluya. Oh, dan kemuliaan-Mu ya Tuhan Kau nyatakan atas umat-Mu, atas kami. Ya Allah Roh Kudus, berhembus, 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 mengalir, mengalir, mengalir. Bersama-sama dengan bersahati kita sembah Tuhan di dalam bahasa roh. Segala balala 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 balala
Roh yang kudus, roh yang lembut, roh kekuatan, roh penghibur. Oh, saat ini mengalir. Oh, yang lemah dikuatkan. Oh, yang putus pengharapan diberikan pengharapan yang baru. Oh, yang kurang beriman, Engkaulah Allah yang menguatkan dengan iman yang teguh. Oh, saat ini ya Tuhan, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Oh, di mana ada roh Allah, di situ ada kekuatan. Bahwa kami mengalami perjumpaan secara pribadi dengan-Mu ya Tuhan. Bahwa kami bertemu muka dengan Engkau ya Tuhan. Kami ingin menikmati bait-Mu, dan kami ingin tinggal dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Engkaulah penjunan kami. Dan kami adalah bejana-bejana yang Kau bentuk ya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini kami umat-Mu ya Tuhan. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami mau siapkan tanah hati kami yang subur. Kami mau dan rela Engkau bentuk ya Tuhan. Kau jadikan seturut dengan kehendak-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari sekali lagi umat Tuhan datang kepada Tuhan. Jadikanku benar siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu.
Untuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Oh, ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Mari sungguh-sungguh katakan, ku mau seperti-Mu ya Yesus. Oh, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan-Mu, memuliakan-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Allah kita, sebab bagi-Mu segala pujian, segala hormat, kuasa, oh kemuliaan sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Diberkati Engkau Tuhan yang datang dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan dalam kehidupan kami, atas setiap umat-Mu ya Tuhan. Kami mau siapkan hati kami ingin duduk diam ya Tuhan dalam hadirat-Mu. Sungguh firman-Mu yang berkuasa ya Tuhan. Amin. Akan kami terima ya Tuhan dengan sukacita. Setiap kita yang siap untuk mendengar firman Tuhan, sama-sama percaya katakan amin. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online minggu hari ini. Hari ini adalah minggu terakhir dari bulan Januari tahun 2021. Cepat sekali minggu telah berlalu, kita masuk minggu yang terakhir. Bulan ini kita masuk dalam bulan integritas. Kalau gembala sidang kita berkata, tahun ini adalah tahun integritas. Mengapa integritas itu diperlukan? Karena integritas itu bukan hanya dilihat oleh manusia, tapi dilihat oleh Tuhan. Sebelum kita mulai akan ibadah kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh ada semua karena Engkau baik Tuhan. Sebentar kami akan menyiapkan hati kami, pikiran kami, tubuh jiwa roh kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Di rumah, dimanapun kami berada ya Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Juga urapi hamba-Mu sehingga kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan menjadi nyata dalam hidup setiap kami. Sehingga kami menghasilkan buah yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Integritas. Integritas itu tidak cukup hanya kita tahu tanpa kita melakukan. Integritas dasar katanya adalah integrate, artinya terhubung. Beberapa waktu yang lalu saya punya kesempatan untuk bisa pergi lewat jalan tol yang menghubungkan antara Pulau Jawa dari bagian barat sampai ke timur. Terintegrasi antara satu kota dengan kota yang lain.
Begitu juga integritas. Integritas adalah keterhubungan antara pikiran, perkataan, perbuatan, dan bersumber kepada kebenaran firman Tuhan. Karena itu adalah integritas kita sebagai anak-anak Tuhan. Bukan integritas dunia, tapi integritas kita yang dituntut sebagai anak-anak Tuhan adalah keterhubungan antara pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita yang bersumber kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi misalnya nih, kita nggak bisa dong bilang, kalau teman kita nih tiba-tiba bilang, gue ada dinaikin pangkat loh hari ini loh sama bos gue, terus kita bilang, oh terima, bersyukur ya, oh kamu bisa naik pangkat ya, tapi dalam hati kita tuh kita bilang, kenapa bukan gue ya, kenapa elu ya, aduh apa ini. Itu menandakan kita bukan anak-anak Tuhan yang berintegritas, karena ternyata pikiran kita, perkataan kita tuh sepertinya baik, ternyata hati kita tuh sepertinya nggak seneng gitu melihat teman kita tuh mengalami kenaikan pangkat. Oke? Jadi mengapa ini perlu sekali? Karena di tahun 2021 ini saya percaya, sungguh-sungguh percaya, setiap anak-anak Tuhan itu akan mengalami anugerah, kasih karunia, penyertaan Tuhan bila setiap kita hidup berintegritas. Amin. Amin. Lawan katanya integritas itu apa sih? Lawan katanya, kemarin saya ditanya sama suami saya, lawan katanya integritas apa? Lawan katanya tidak berintegritas. Benar juga, tidak berintegritas. Tapi yang lebih masuk katanya munafik. Oh ya, kenapa munafik? Munafik tuh plesetan, dari arti katanya gini nih, muka nabi, pikiran kotor katanya. Jadi mukanya nabi, seolah-olah kita kelihatannya baik, kelihatannya benar, kelihatannya suci, kelihatannya saleh, ternyata pikirannya jahat. Nah, itu lawan katanya tidak berintegritas, lawan katanya integritas ya. Arti kata munafik itu sendiri artinya berpura-pura percaya, pura-pura jujur, pura-pura setia, pura-pura taat. Ya, pura-pura artinya bermuka-muka. Di depan sini seperti ini, di depan bos mungkin kita berlaku seperti ini, tapi tidak melakukan hal yang sebenarnya. Misalnya gini, misalnya kita bekerja nih, kita bilang, wah saya orang yang berintegritas, saya harus kerjanya tepat waktu, tepat datang, tepat pulang. Tapi waktu jam kerja, kita juga bilang, wah saya cepat-cepat datang ke tempat kerja supaya saya tidak terlambat. Oke, baik nggak? Baik. Tapi apa yang dilakukan? Waktu jam kerja, dia tidak melakukan pekerjaannya dengan benar, tapi dia ngapain? Oh iya ya, ntar aja deh kerjaan bos belakangan. Tunggu ya, ini nih ada online shop saya nih, saya kerjain online shop saya aja nih. Atau yang lagi PDKT, bukannya kerja bener-bener, malah liatin chat. Beb, kamu lagi ngapain nih? Makan siang bareng yuk. Kita ke ini yuk. Ngebales chatting. Bukannya kerja sungguh-sungguh. Wah, padahal waktu mau pulang, wah saya juga berintegritas. Saya pulang gak boleh telat nih. Saya harus pulang tepat waktu. Giliran kerjaan belum kelar, kita tidak menyelesaikan pekerjaan kita. Tunda aja besok. Apakah itu orang yang berintegritas? Ya, saudara bisa jawab sendiri ya. Ternyata itu bukan orang yang berintegritas menurut Tuhan, menurut juga manusia, ya. Jadi, karena kenapa? Kalau kita melakukan hal itu berarti kita mengkorupsi waktu kerja kita. Ya, oke? Nah, bagaimana kita mendapatkan kunci untuk kita bisa hidup berintegritas? Ya, untuk kita mendapatkan kunci hidup berintegritas. Yang pertama, hidup dalam kebenaran. Katakan, hidup dalam kebenaran. Ya, dalam Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kalau kita bisa hidup berintegritas, caranya gimana? Cuman dua kok.
Yang pertama, hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Kita baca, gimana sih caranya kita hidup dalam kebenaran? Kita buka dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-13 sampai yang ke-17. Ayat yang ke-13 dikatakan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh kehidupanmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Untuk integritas kita sebagai anak-anak Tuhan, kita lihat dasarnya adalah ayat yang ke-13. Kalau kita melakukan ayat yang ke-13, maka ayat yang ke-14, 15, 16, 17 itu akan mengikuti kita menjadi anak-anak yang berintegritas. Apa itu ayat yang ke-14? Ketaatan, kekudusan, dan hidup takut akan Tuhan. Bagaimana caranya? Kita lakukan ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13 dikatakan, sebab itu siapkanlah. Siapkanlah akal budimu. Artinya apa sih? Siapkanlah. Artinya kita mempersiapkan dengan sungguh-sungguh. Mempersiapkan dengan segenap kekuatan kita. Mempersiapkan dengan segala keseriusan kita. Mempersiapkan apa? Mempersiapkan akal budi. Akal budi bahasa aslinya adalah dianoia. Artinya adalah kedalaman cara berpikir yang benar. Kedalaman atau pemahaman kebenaran. Pemahaman akan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mempersiapkan untuk kita memahami kebenaran akan firman Tuhan. Nah ini, untuk kita bisa dapat hidup taat, hidup kudus, dan hidup takut akan Tuhan, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang berintegritas. Kita harus lakukan hal yang pertama. Yang pertama kita harus lakukan, persiapkanlah diri kita. Mempersiapkan artinya mempersiapkan kehidupan kita dengan sungguh-sungguh. Mempersiapkan apa? Akal budi kita. Akal budi itu bicara tentang dianoia, yaitu pemahaman akan kebenaran firman Tuhan. Artinya begini saudara, caranya sih gimana sih? Caranya mudah. Caranya kita dengan cara merenungkan firman Tuhan. Ya, waktu kita merenungkan firman Tuhan, baca, semua orang bisa baca. Semua orang bisa baca firman Tuhan. Kamu mau baca berapa? Mau 1 pasal, 2 pasal, 3 pasal, 4 pasal, 5 pasal, mau 20 pasal pun bisa kita baca. Tapi untuk kita merenungkan firman Tuhan sehingga kita mendapatkan satu pemahaman akan kebenaran yang benar, akan kebenaran firman Tuhan, sehingga kebenaran itu akan memerdekakan hidup kita. Kita perlu satu yang namanya keputusan. Keputusan kalau kita mau merenungkan firman Tuhan. Karena itu butuh persiapan. Kalau kita mau merenungkan firman Tuhan, kita mungkin bisa baca ya. Bisa baca, satu hari kita mungkin bisa baca. Oke, kita baca ini. Tapi untuk satu perenungan, kita butuh keputusan. Keputusan, saya mau merenungkan firman Tuhan. Butuh apa lagi? Butuh persiapan. Persiapan, mungkin kita butuh, oh iya, saya mau baca ini. Kita butuh persiapan. Apa? Mungkin Alkitab yang kita butuhkan. Mungkin notes ya. Mungkin pulpen atau apa yang kita perlu untuk kita bisa merenungkan apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi larangan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang dimana Tuhan bisa bicara dalam hidup kita, sehingga kita tahu. Ya, jadi kalau saya ilustrasikan ya, misalnya kita nggak usah susah-susah. Misalnya, oh saya harus baca 20 pasal setiap hari. Boleh. Tapi untuk satu perenungan gak usah jauh-jauh. Satu ayat aja setiap hari kita renungkan. Satu ayat adalah seperti satu benih yang kita tabur dalam satu kehidupan kita. Setiap hari satu benih kita renungkan. Satu benih yang setiap hari kita renungkan. Sehingga lama-lama
benih ini akan menjadi penuh, menguasai seluruh kehidupan kita. Pada saat kebenaran, di mana renungan kebenaran firman ini, ayat ini akan menjadi rema, sehingga untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat, kudus, dan hidup takut akan Tuhan, sehingga kita kedapatan hidup berintegritas di hadapan Tuhan. Pada saat kita mengalami goncangan, masalah, cobaan, godaan, kalau kita hanya mempunyai cadangan kebenaran renungan firman yang hanya sedikit, maka goncangan ini akan membuat. Tapi waktu kebenaran ini mengisi seluruh kehidupan kita, perenungan akan kebenaran ini akan memerdekakan hidup kita, mengisi hidup kita, di mana goncangan, cobaan, godaan tidak akan membuat kita jatuh. Kita akan kedapatan tetap menjadi hidup anak-anak Tuhan yang berintegritas. Amin. Ya. Yuk, mari kita sama-sama setiap hari kita renungkan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita akan didapati sebagai orang yang berbahagia. Amin. Amin. Di Yakobus 1 dikatakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia akan perbuatannya. Amin. Tuhan katakan, kalau kita sungguh-sungguh, kita dengan serius, sungguh-sungguh kita renungkan dan kita lakukan janji Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan yang berintegritas, engkau akan berbahagia. Amin. Kita semua pasti mau. Sepanjang tahun 2021, integritas kita akan jalani bahkan seumur hidup kita. Tidak ada yang sempurna, tapi terus kita akan sempurnakan melalui kebenaran-kebenaran yang mengisi dalam hidup kita, sehingga kebenaran itu akan penuh dan memerdekakan seluruh hidup kita. Amin. Yang pertama, ya, bagaimana cara kunci hidup kita berintegritas? Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dengan cara apa? Sungguh-sungguh persiapkan diri kita dengan kekuatan yang penuh. Persiapkan diri kita dengan serius, sungguh-sungguh untuk memahami kebenaran. Dengan cara apa? Tidak cukup membaca. Renungkan dengan sungguh-sungguh. Renungkan dengan satu kesadaran, dengan satu keputusan, dengan persiapan yang sungguh-sungguh. Kita merenungkan firman Tuhan, kita melakukan, dan kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Amin? Amin. Yang kedua, untuk kita kunci hidup dalam berintegritas, yang kedua adalah mengasihi Tuhan. Kalau kita hidup saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Dalam Galatia 2 ayat yang ke-19 sampai 20. Dikatakan, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, jadi hidup kita sebenarnya Tuhan telah tebus, bukan karena hidup kita lagi, tapi hidup yang oleh Tuhan. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi ciri-ciri kita ialah ciri kita mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita, akal budi kita, pikiran kita. Semuanya kita serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Jadinya kalau kita hidup mengasihi Tuhan, kalau kita misalnya mengasihi seseorang, kita pasti melakukan semuanya untuk orang itu. Misalnya saya mengasihi anak saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk anak saya. Misalnya anak saya suka siomay misalnya. Wah, saya teringat, anak saya suka siomay. Walaupun misalnya saya punya siomay 1 piring, anak saya mau, saya pasti akan memberikan semuanya kepada anak saya. Karena apa? Karena saya mengasihi dia. Kalau kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin.
Jadi ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan, ciri-cirinya adalah hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita hidup berintegritas, misalnya kita punya atasan, kayaknya ngeselin banget deh, maunya nyuruh-nyuruh, maunya apapun yang dia ngomong kayaknya kita nggak serak di hati. Tapi lakukanlah semua yang terbaik, karena kita tahu semua karena anugerah Tuhan. Kita lakukan seperti untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya, jadi contohnya gini nih. Waktu anak saya masih kecil, dia tuh maksudnya di sekolah lumayan baik dalam bidang dalam bidang matematika. Temennya suka nyontek. Jadi temennya suka nyontek gini. Kasih 2 contekan dong. Awas lu kalau enggak dikasih. Pasti banyak nih di antara anak-anak nih yang suka begitu ya, mungkin ya di sekolah mungkin. Awas lu kalau nggak kasih lu ya. Tentu kalau misalnya kita orang berintegritas, kita bilang, wah, gua kan berintegritas, gua ini nih harus ini nih. Kalau dia nyontek nggak boleh dong, itu kan dosa. Kalau gitu nanti deh gua aduin. Bener nggak? Ya boleh-boleh aja sih. Tapi kan kita yang kita utamakan hubungan. Hubungan itu lebih penting dibanding yang maksudnya kepintaran kita. Kepandaian kita bisa kita bisa pelajari kan. Tapi caranya bagaimana supaya kita untuk teman-teman yang seperti ini, supaya hidup kita memuliakan nama Tuhan. Caranya ya kita bilang kepada teman kita yang suka nyontek ini, kamu jangan nyontek, sini saya ajarin. Bukannya kita aduin. Kalau kita aduin kan konotasinya gua aduin lu biar lu dihukum gitu kan ya. Tapi ayo, lu kan gak bisa nih, sini saya ajarin, saya bantu kamu dalam math sehingga kamu bisa lulus. Kalau kamu nyontek terus, nanti waktu kamu ujian kamu gak bisa nyontek, hasil kamu pasti akan buruk. Jadi kalau kita hidup berintegritas, hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Apapun yang kita ada, apapun yang kita punya, semua untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita bisa, kenapa kita nggak bantu orang sih? Kalau kita bisa, kenapa kita simpan untuk kita sendiri gitu loh? Karena saudara tahu nggak, apa yang kita miliki ini semuanya Tuhan titipkan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Ya, jadi kalau misalnya nanti ketemu temen yang kayak gitu, bantu, tolong, supaya mereka pun bisa mengerti. Jadi tidak jadi orang yang nyontek terus. Ya, jadi seperti itu. Oke? Jadi apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Dalam Mazmur 146 ayat yang kedua. Aku hendak memuliakan Tuhan, kata Daud. Seumur aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Amin. Jadi ciri kita mengasihi Tuhan, 1, hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, kita selalu rindu bersekutu dengan Tuhan. Rindu bersekutu dengan Tuhan dalam Mazmur 84 ayat yang ke-10. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ya saudara-saudara, untuk kita dapat membuktikan saya mengasihi Tuhan, satu-satunya membuktikan kalau kita rindu bersekutu dengan Tuhan. Seberapa sih kita rindu bercakap-cakap, bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan? Itu terlihat, terekspresi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi kunci untuk kita berintegritas yang pertama adalah kunci hidup berintegritas, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak cukup hanya membaca, kita perlu merenungkan dengan sungguh-sungguh sehingga kita dapat melakukannya dan kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Yang kedua, kita hidup dengan mengasihi Tuhan. Ciri-cirinya adalah kita mempermuliakan nama Tuhan melalui segenap apa yang ada dalam hidup kita. Yang kedua, hidup bersekutu dengan Tuhan. Amin. Yuk, mari kita tundukkan kepala.
Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, sepanjang tahun 2021, anak-anak-Mu ini akan hidup dengan integritas yang penuh di hadapan-Mu dan di hadapan orang-orang. Dan kami percaya, kasih karunia demi kasih karunia, anugerah demi anugerah berlimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan, hamba-Mu selesai, hamba percaya Roh Kudus gak pernah selesai. Roh Kudus yang akan menuntun kami, membimbing kami, sehingga kehidupan kami setiap hari semakin penuh, semakin diisi penuh oleh kebenaran firman-Mu, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang kokoh, yang tidak tergoyahkan, yang tidak tergoncangkan oleh cobaan, oleh goncangan, oleh rayuan apapun oleh dunia ini. Karena kami kedapatan kehidupan sebagai hidup anak-anak yang berintegritas di hadapan-Mu dan di hadapan manusia. Biarlah hidup kami ya Tuhan, memuliakan nama-Mu ya Tuhan, dengan apa yang Kau berikan kepada setiap kami ya Tuhan. Tuhan, ajar kami terus bersekutu dengan-Mu, semakin hari semakin dalam, sehingga kebenaran-Mu, kasih-Mu memerdekakan hidup setiap kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita terus percaya dan perkatakan bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Apabila kita berbicara tentang integritas, ada satu teladan yang perkataan, hati, dan tindakannya selaras. Pribadi spesial inilah yang menjadi tema Voice of Pentecost hari ini, yaitu Jesus, the Man of Integrity. Bagi orang percaya, membangun integritas sama halnya dengan hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita lihat apa saja yang Yesus lakukan. Yang pertama, perkataan dan tindakan Yesus. Sekalipun Yesus sedemikian sempurna, tidak semua orang itu menyukainya. Banyak yang ingin mendengar khotbah Yesus justru untuk menjebaknya. Mereka berusaha mencari-cari kesalahan Yesus. Akan tetapi pada akhirnya perkataan Yesus tidak pernah dapat dibantah. Mengapa demikian? Karena Yesus selalu mempraktekkan apa yang Ia katakan. Yesus tidak hanya jago khotbah, tetapi Dia melakukan dan menghidupi firman. Dalam Matius 23 ayat 3, Yesus menyindir ahli-ahli Taurat dengan mengatakan kepada orang banyak, "Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarnya tetapi tidak melakukannya." Yang kedua, sumber perkataan dan tindakan Yesus. Dalam Yohanes 12 ayat 49, Yesus mengatakan demikian, "Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan." Selama hidupnya di bumi, Yesus tidak pernah mengatakan sesuatu dari dirinya sendiri. Ia sungguh-sungguh memastikan bahwa semua perkataan dan tindakannya itu bersumber dari Bapa. Dia tidak mengatakan sesuatu untuk kepentingannya pribadi, tetapi untuk kerajaan Allah. Yesus juga selalu memastikan bahwa semua yang Dia lakukan sesuai dengan kehendak Bapa. Dengan cara demikian, Yesus sungguh-sungguh menjaga integritasnya. Yang ketiga, aplikasi perkataan dan tindakan Yesus. Kita sudah melihat bagaimana Yesus sungguh-sungguh menjadi man of integrity. Di dalam Alkitab, ada beberapa tindakan Yesus dalam mengaplikasikan kehidupan yang berintegritas. Pertama, ketika menghadapi pencobaan, Yesus menolak untuk mengubah batu menjadi roti. Bukan masalah sanggup atau tidak sanggup, tetapi karena ini adalah rencana iblis. Ingat saudara, Yesus hanya mau melakukan kehendak Bapa. Kedua, menghadapi yang membutuhkan. Yesus tidak membeda-bedakan orang ketika memberikan pertolongan. Ketika ada seorang perempuan non-Yahudi yang memohon dengan sangat agar anaknya disembuhkan, Yesus tetap memberi pertolongan. Ketiga, menghadapi yang menjebak. Sepanjang perjalanan pelayanan Yesus sering dibanjiri dengan pertanyaan-pertanyaan jebakan. Tetapi Yesus selalu dapat menjawab dengan sangat tepat.
Hal ini terjadi karena Yesus sungguh-sungguh berkata-kata hanya dari Bapa. Keempat, menghadapi yang berdosa. Ketika Yesus disalib, ia masih sempat berdoa dengan tulus kepada Bapa, sesuai dengan apa yang dia ajarkan selama ini mengenai pengampunan. Doanya, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini berarti Yesus tetap memegang integritasnya bahwa pengampunan tersedia bagi semua orang yang meminta ampun. Sekalipun bagi mereka yang menyalibkan Yesus. Bapak Ibu Saudara, integritas adalah sesuatu yang dibangun. Oleh sebab itu, sesuai dengan visi yang Tuhan sudah beri bagi gereja kita, mari sepanjang tahun ini kita membangun integritas dengan cara hidup seperti Yesus telah hidup. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang sebentar akan memberikan persembahan, suci dan kuduskan persembahan anak-anak-Mu, sehingga layak bagi kemuliaan bagi kerajaan-Mu ya Tuhan di muka bumi ini. Berkati anak-anak-Mu dengan berkat yang berlimpah-limpah. Berkati pekerjaan mereka, usaha mereka, keluarga mereka, kesehatan mereka, apapun yang mereka lakukan Kau buat berhasil dan beruntung senantiasa. Terima kasih Bapa, kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari angkat tangan kita dan arahkan hati kita di hadapan Tuhan. Saat ini terimalah dan bawalah pulang berkat, cinta kasih, anugerah yang berlimpah-limpah yang dicurahkan dari Bapa di surga di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang sudah menerimanya, mari kita berkata, amin. Tuhan memberkati. Happy Sunday.